Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membuka pelayanan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pada hari libur Sabtu dan juga Minggu. Kebijakan ini digulirkan untuk memastikan kemudahan pelaporan bagi wajib pajak jelang batas waktu. Penambahan jam layanan perpajakan pada akhir pekan berlaku mulai dari 28 Februari hingga akhir Maret 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan perpajakan, khususnya perihal aktivasi akun Cortex, perubahan data, serta asistensi pelaporan dan penerimaan SPT tahunan PPH. Layanan tambahan pada Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 8 hingga 12 waktu setempat dan tidak dipungut biaya. Selain itu, kantor pelayanan pajak serta kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan juga diminta untuk membuka layanan pajak di luar kantor atau kegiatan jemput bola dengan fokus di lokasi pemberi kerja dengan jumlah karyawan terbanyak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak meminta KPP, Kering Pajak, dan KP2KP melakukan pengaturan pegawai. Layanan Sabtu Minggu ini kami buka karena memang antisipasi lonjakan pemohon aktivasi maupun pemohon untuk pengumpulan SPT tidak hanya di lantai 1 ini, juga di lantai 5 nanti kalau memang full ini sudah paling tidak tercatat antrian sekitar 100-150 orang. Nanti kalau melebihi kita akan naikkan ke atas. Petugas kami di sini kami buka 8 counter ya, 7 counter nanti kalau memang dibutuhkan di atas juga kita butuh. Jadi apabila ada kesulitan jaringan online, maka ada aplikasi yang offline yang bisa kita isikan dulu di situ. Nanti begitu jaringannya bagus, dia akan langsung masuk ke jaringan. Itu juga cukup membantu. Apps selalu kita perbarui terus, kecepatan komputasi juga selalu kita perbarui terus. Kita sudah menambah bandwidth, menambah node server, dari sisi infrastruktur juga terus memperbaiki apps. Sementara itu, data Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, hingga Sabtu pagi 28 Februari 2026, jumlah karyawan yang sudah menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak 2025 mencapai hampir 100.000 wajib pajak. Targetnya tahun lalu kurang sekitar 300 ribuan. Nah sampai hari ini kita sudah 90.000. Dari total BP berapa? Ya itu targetnya 500. Total BP-nya kan begini, kalau di kami itu kan ada WP terdaftar dan WP wajib SPT gitu. Nah kalau yang terdaftar di kita 1,5 jutaan. Iya, 1,5 jutaan itu tetapi ada NE, ada badan gitu ya. Macam-macam, ada bendahara seperti itu. Dan yang 90.000 itu campur? Bukan, untuk sekarang yang karyawan. Maksudnya yang masuk sampai dengan hari ini. Ya, lapor sampai hari ini khusus karyawan dengan target yang tadi yang 200 ribuan tadi, 300 ribuan tadi. Penambahan jam layanan dan pembukaan layanan di luar kantor ini juga untuk merespon imbauan agar ASN, TNI, dan Polri menyampaikan SPT tahunan PPH maksimal pada 28 Februari 2026 sebagai bentuk keteladanan. Selain itu, penambahan jam layanan dilakukan seiring dengan akan adanya cuti bersama dan hari libur nasional Nyepi serta Idul Fitri yang bertepatan dengan periode penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi. Sementara itu, batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2025 adalah 31 Maret. Herdian Giri, TVRI Yogyakarta, melaporkan.